Baiklah, kita akan mulaikan ujian skripsi atas nama Erlangga Nonto dengan judul Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Permukiman di Kabupaten Bulamongondo Selatan. Silakan Angga, sebelum membuka secara resmi, Angga persiapkan diri secara spiritual, boleh berdoa sesuai agamamu, tapi dengan bersuara. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan. Sebelum kita mulaikan ujian skripsi, mari kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut agama saya itu agama Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Amin. Dan demikian saya membuka ujian skripsi atas nama Erlangga Nonto. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran dosen pembimbing sekaligus penguji Mer Alvin Binangon, Mer Octavianus Logi, dan Mary Kilakat yang telah hadir memenuhi undangan untuk bisa join pada pagi hari ini. Sebagai biasa, ujian skripsi ditempuh dalam 2 sesi. Yang pertama adalah Angga mempresentasikan hasil penelitiannya, terutama memfokuskan atau pada masukan-masukan yang kami berikan pada saat seminar hasil. Jadi itu lebih fokus ke sana, jangan terlalu panjang, durasinya paling lama 10 menit ya. Kemudian yang kedua adalah sesi ujian. Jadi kami sebagai pembimbing akan status sebagai penguji juga. Oke, silakan Angga. Baik, terima kasih. Saya akan memulaikan presentasi dengan judul ujian skripsi dengan judul Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Permukiman di Kabupaten Bulamongondo Selatan. Tentunya kita masuk pada agenda presentasi. Yang pertama ada rumusan, batasan, dan tujuan. Kedua, kerangka konseptual. Ketiga, rancangan penelitian. Keempat, pembahasan data dan analisa. Dan terakhir, kesimpulan dan saran. Pada rumusan masalah, yang pertama mengidentifikasi kawasan permukiman dan kondisi fisik terkait daya dukung dan daya tampung lahan permukiman di Kabupaten Bulamongondo Selatan. Yang kedua, menganalisis daya dukung dan daya tampung lahan permukiman di Kabupaten Bulamongondo Selatan. Untuk tujuan yang pertama mengidentifikasi kawasan permukiman dan kondisi fisik terkait daya dukung dan daya tampung lahan di permukiman di Kabupaten Bulamongondo Selatan. Yang kedua, menganalisis daya dukung dan daya tampung lahan kawasan permukiman di Kabupaten Bulamongondo Selatan. Selanjutnya kita masuk pada skenario konseptual. Yang pertama ada tujuan penelitian 1, yaitu mengidentifikasi kawasan permukiman dan kondisi fisik terkait daya dukung dan daya tampung lahan permukiman di Kabupaten Bulamongondo Selatan. Yang pertama ada variabel untuk kawasan permukiman. Yang pertama ada letak geografis permukiman, klasifikasi dan tipe permukiman, jenis permukiman, dan prasarana-sarana. Selanjutnya variabel kondisi fisik terkait daya dukung dan daya tampung lahan permukiman. Yang pertama ada jumlah penduduk, delineasi kawasan permukiman, kawasan hutan, kawasan rawan bencana, kemiringan lereng, jenis batuan dan geologi, jenis tanah, air tanah atau hidrologi, dan penggunaan lahan. Selanjutnya, tujuan penelitian 2, menganalisis proyeksi daya dukung dan daya tampung lahan permukiman di Kabupaten Bulamongondo Selatan. Dengan variabel yang pertama daya dukung lahan permukiman existing, kedua daya dukung lahan permukiman di tahun 2020, neraca pemanfaatan lahan permukiman, dan yang terakhir daya tampung lahan permukiman tahun 2040. Hasil analisis menjadi kesimpulan dan saran. Selanjutnya kita masuk pada rancangan penelitian. Yang pertama tujuan 1, selanjutnya tujuan 2, menganalisis daya dukung dan daya tampung lahan permukiman. Yang pertama daya dukung dan daya tampung lahan permukiman existing. Variabel yang dibutuhkan dalam daya dukung dan daya tampung lahan permukiman existing yang pertama ada luas wilayah, ada luas kawasan lindung, dan luas kawasan rawan bencana. Dengan rumus itu sebagai dasar untuk mendapatkan LPM atau luas layak permukiman. Selanjutnya ada variabel LPM jumlah penduduk dan koefisien luas kebutuhan.
dan menjadi daya dukung permukiman dengan rumus DDPM, luas layak permukiman dibahagi jumlah penduduk dibahagi alfa atau koefisien luas kebutuhan, dan menjadi daya tampung permukiman sesuai dengan kriteria, yaitu DDP kurang dari 1 sama dengan 1 dan lebih dari 1. Selanjutnya untuk proyeksi daya dukung lahan dan daya tampung lahan permukiman. Yang pertama, melakukan perhitungan daya dukung lahan sesuai kriteria variabel, yaitu ada variabel kemiringan lereng, jenis tanah, jenis batuan, air tanah, dan kebencanaan. Variabel tersebut di-overlay dan di-scoring. Kemudian menghasilkan peta daya dukung lahan permukiman atau lahan potensial. Selanjutnya, hasil tersebut di-overlay dengan penggunaan lahan existing dan menjadi neraca pemanfaatan lahan. Untuk neraca pemanfaatan lahan menjadi lahan potensial untuk 20 tahun ke depan. Kemudian dibahagi dengan jumlah penduduk dengan rumus PT sama dengan P0 1 tambah RT, dan menjadi daya dukung lahan permukiman tahun 2040 dengan rumus DDPM LPM dibahagi jumlah penduduk tahun 2040, daya dukung permukiman tahun 2040 dengan kriteria DDP kurang dari 1 sama dengan 1 dan lebih dari 1. Dan hasil analisis menjadi kesimpulan dan saran. Soalnya data-data existing ini mau di next Junci, data demografi, kawasan hutan yang bencana di next, kemiringan lereng, jenis batuan, ini yang variabel daya dukung lahan. Selanjutnya untuk kawasan permukiman di Kabupaten Pulau Lombok Selatan terletak di daerah pesisir dan juga merupakan daerah hilir daerah aliran sungai. Secara keseluruhan memiliki luas 1.118 hektar. Klasifikasi fungsi permukiman mengacu pada pengembangan permukiman penduduk Kabupaten Pulau Lombok Selatan pada tahap eopolis, yaitu melakukan peralihan penghidupan desa menjadi perkotaan yang teratur. Untuk tipe permukiman Kabupaten Lombok Selatan berdasarkan waktu hunian yaitu permanen, dan berdasarkan karakteristik non-fisik yaitu permanen, semi permanen, dan non permanen. Untuk jenis permukiman di Kabupaten Lombok Selatan terletak permukiman kumuh yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan, permukiman nelayan yang berada di daerah pesisir, dan permukiman transmigrasi yang terletak di Desa Ado, Ado Selatan, dan Torosik di Kecamatan Pinolosian. Berikut peta dan tabel dan diagram. Tentunya kondisi fisik kawasan permukiman di Kecamatan Bolonguki. Ini sudah dipresentasikan di hasil. Kondisi prasarana dan sarana existing. Selanjutnya analisis proyeksi penduduk. Selanjutnya, analisis daya dukung dan daya tampung lahan permukiman existing dengan rumus DDPM sama dengan LPM dibahagi jumlah penduduk dibahagi dibahagi alfa atau koefisien luas kebutuhan. Dengan kriteria DDP kurang dari 1, yaitu suatu wilayah mampu menampung untuk bermukim sama dengan 1, terjadi keseimbangan antara penduduk yang bermukim, dan lebih dari 1, yaitu suatu wilayah tidak mampu menampung untuk bermukim atau membangun rumah di wilayah tersebut. Selanjutnya ini hasil perhitungan daya dukung dan daya tampung lahan permukiman existing berdasarkan rumus pada slide sebelumnya. Bisa dilihat kepada desa Toluaya Bolang Uki tidak dapat menampung untuk permukiman di permukiman existing. Berikut dokumentasi lapangan. Selanjutnya tahapan analisa proyeksi daya dukung dan daya tampung lahan permukiman. Yang pertama, perhitungan daya dukung lahan, yaitu menggunakan variabel kemiringan lereng, jenis batuan, jenis tanah, air tanah, bencana banjir, bencana tsunami, dan bencana gempa bumi. Menggunakan metode overlay dan scoring dengan rumus N total variabel dibagi 3. Dibagi 3 karena klasifikasi daya dukung lahan dibagi menjadi 3, yaitu daya dukung lahan agak leluasa, dan tidak leluasa.
Kemudian hasil tersebut menjadi neraca pemanfaatan lahan. Neraca pemanfaatan lahan dilakukan klasifikasi antara lahan yang belum dimanfaatkan dan yang sudah dimanfaatkan. Daya dukung lahan yang belum dimanfaatkan menjadi lahan potensial dan dibahagi dengan proyeksi penduduk sehingga menjadi daya tampung lahan permukiman 2040. Berikut tahap pertama yaitu analisis daya dukung lahan dengan variabel, metode scoring dan overlay menghasilkan daya dukung lahan permukiman. Dan daya dukung lahan permukiman dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu daya dukung lahan leluasa, agak leluasa, dan tidak leluasa. Tabel di sebelah kanan yaitu kriteria daya dukung lahan yang memuat nilai dan bobot tiap variabel berdasarkan klasifikasi. Dengan rumus DDPM sama dengan N total variabel dibahagi 3. Berikut hasil daya dukung lahan permukiman di Kecamatan Bolang Uki. Berikut hasil overlay. Selanjutnya kita masuk pada neraca pemanfaatan neraca pemanfaatan lahan permukiman, yaitu peta daya dukung lahan yang agak leluasa dan leluasa di-overlay dengan peta penggunaan lahan menjadi peta neraca pemanfaatan lahan. Berikut hasil dari overlay neraca pemanfaatan lahan permukiman. Berikut hasil peta. Dan yang terakhir, analisis daya tampung lahan permukiman dengan rumus DDPM sama dengan LPM dibahagi jumlah penduduk tahun 2040. LPM adalah luasan daya dukung lahan permukiman yang belum dimanfaatkan tahun 2040. Berdasarkan hasil analisa daya tampung lahan permukiman, Kecamatan Bolang Uki secara keseluruhan terdapat 17 desa. 7 desa dapat menampung penduduk tahun 2040 yaitu Desa Dudepo, Dudepo Barat, Pinolentungan, Salongo Barat, Tangaga, Tolondadu, Tolondadu 1, Tolondadu 2 dengan persentasi 41%. Dan 10 desa tidak dapat menampung penduduk pada tahun 2040. Arahan untuk yang tidak bisa menampung yaitu merelokasi permukiman ke depan di tempat yang lebih layak sesuai kriteria kawasan permukiman. Faktor yang mempengaruhi beberapa desa yang tidak bisa menampung atau membangun permukiman adalah terletak di daerah kawasan rawan bencana baik gelombang pasang, banjir, serta daerah genangan dan juga merupakan kawasan lindung yaitu kawasan mangrove, sempadan pantai, sempadan sungai. Maka direlokasi ke tempat yang lebih aman dan sesuai kriteria kawasan permukiman agar terciptanya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Bisa dilihat pada tabel hasil analisis dan hasil overlay. Kita masuk pada kesimpulan dan saran. Kondisi fisik, kondisi morfologi Kabupaten Bulawamondo Selatan memiliki bentang alam, datar, hingga gunung dengan tingkat kemiringan datar 0-8% hingga kurang lebih dari 45%, yaitu sangat curam. Kabupaten Bulawamondo Selatan juga termasuk dalam kawasan rawan bencana tsunami, banjir, longsor, dan gempa bumi. Untuk jenis batuan, yaitu aluvial pantai, batu gamping terumbu, batu gunung api Pinogu, Molasa Celebes, Detroit Bone, batuan gunung api Bilungala, dan formasi Tinombo Fasies gunung api, serta jenis tanah di Kabupaten Bulawamondo Selatan yaitu Mediteran kuning yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Kondisi air tanah masih dominan air tanah langka, dan penggunaan lahan Kabupaten Bulawamondo Selatan paling dominan adalah kawasan hutan dan juga merupakan kawasan lindung yaitu Taman Nasional Nani Wartabone. Berdasarkan kondisi kelerengan dan topografi, kawasan permukiman di Kabupaten Bulawamondo Selatan terdapat di daerah sempadan pantai dengan luas 1.118 hektar. Klasifikasi fungsi permukiman mengacu pada pengembangan permukiman penduduk, yaitu pada tahap eopolis, yaitu melakukan peralihan kehidupan desa menjadi perkotaan yang teratur. Tipe permukiman berdasarkan waktu hunian yaitu permanen, berdasarkan karakteristik dibagi menjadi 3 yaitu permanen, semi permanen, dan non permanen, dan jenis permukiman Kabupaten Bulawamondo Selatan yaitu permukiman kumuh, permukiman nelayan, dan permukiman transmigrasi. Kesimpulan yang kedua untuk analisis daya dukung dan daya tampung lahan permukiman memiliki lahan potensial dengan luas
118.106 hektar dan dilakukan perhitungan dengan formulasi daya dukung daya tampung lahan menjadi daya tampung lahan 2040 dan hasilnya di kecamatan yang paling dominan bisa menampung permukiman tahun 2040 yaitu Kecamatan Pusigadan terdiri dari 9 desa dan kecamatan yang paling dominan tidak bisa menampung permukiman tahun 2040 yaitu Kecamatan Bolang Uki terdiri dari 10 desa. Saran, pengembangan kawasan budidaya khususnya kawasan permukiman perlu adanya arahan yang jelas agar tidak terjadi pengalihan lahan, penurunan fungsi, serta kerusakan lingkungan. Perhitungan daya dukung dan daya tampung lahan permukiman menggunakan variabel yang mengacu pada kondisi fisik suatu wilayah. Arahan untuk yang tidak bisa menampung, yaitu merelokasi permukiman ke depannya di tempat yang lebih layak sesuai kriteria kawasan permukiman. Dan faktor yang mempengaruhi adalah terletak di daerah rawan bencana dan juga merupakan kawasan lindung, maka direlokasi ke tempat yang lebih aman dan sesuai kriteria kawasan permukiman agar terciptanya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Kabupaten Pulau Lombok Selatan berdasarkan analisa daya dukung dan daya tampung lahan permukiman memiliki lahan potensial dengan luas secara keseluruhan 118.106 hektar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan permukiman. Demikian presentasi ujian skripsi. Terima kasih. Baik, terima kasih Angga. Waktunya lebih 3 menit, tidak masalah, tapi tidak jauh dari waktu yang diatur. Kemudian sebelum masuk ke sesi yang kedua, pengantar dari kami sebagai pembimbing, saya sendiri menyatakan bahwa Angga bisa diajukan untuk ujian skripsi komprehensif melihat dari hasil yang telah dia lakukan, perbaikan-perbaikan dan proses yang telah dia buat. Namun memang secara jujur saya tidak sempat mengawal dalam proses pembimbingan karena waktu yang begitu sangat padat di dalam minggu terakhir ini, dan bersyukur Mayor Alvin sempat mengawal ya di terakhir-terakhir. Dan kami pikir dengan rajinnya dan cekatannya Angga harus siap untuk bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kami sebagai penguji. Terlebih khusus, diingatkan kembali, jangan bingung terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti yang terjadi pada waktu seminar hasil. Karena dianggap kamu sudah bisa memahami apa yang diberikan, ditanyakan pada seminar hasil dan mampu menjawab, ya. Termasuk kesimpulan yang dipertanyakan waktu yang lalu. Apakah tujuan penelitian pertama adalah hasil kesimpulan untuk input dari tujuan penelitian yang kedua. Silakan nanti kamu akan jawab sebentar. Kemudian saya berikan kesempatan kepada Mayor Alvin untuk memberikan pengantarnya. Silakan. Terima kasih, Cik Rina. Jadi prinsipnya sama saja dengan apa yang disampaikan Cik Rina, tapi memang pada dosen-dosen penguji, juga ada Prodi, kami minta maaf karena menjanjikan 1 minggu ya enggak, sehingga bisa maju, tapi kayaknya ini meleset dari target 1 minggu lebih. Seperti tadi kami hanya bisa mengawal 1 kali konsultasi kayaknya di waktu-waktu akhir, namun secara objektif saya melihat terjadi perubahan signifikan dari hasil pembahasan pada saat hasil seminar hasil, dan hasil yang signifikan yang dimaksud adalah Angga telah mampu mengstrukturkan secara sistematis pola pikirnya yang waktu seminar hasil yang lalu masih agak acak. Nah sekarang meskipun memang masih ada kekurangan saya melihat, namun secara sistematis Angga sudah mengerti, sudah mampu mengstrukturkan kembali. Soalnya pada prinsipnya di hasil seminar hasil kemarin kami menilai bahwa muatan penelitiannya sudah ada dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dan diskusi, namun Angga belum mampu mengstrukturkan secara sistematis pola pikirnya. Nah tadi telah dipresentasikan oleh Angga, saya melihat sudah ada perubahan yang signifikan meskipun masih ada kekurangan, dan tentunya ini perlu dipertanggungjawabkan oleh Angga lewat diskusi dan tanya jawab sebentar. Terima kasih, Cik Dina. Baik, terima kasih, Mayor Alvin. Kita masuk kepada sesi
ujian. Diharapkan Angga karena streaming kamu menggunakan bahasa Indonesia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya persilakan kesempatan yang pertama untuk Ner Octavianus Rogi, silakan. Ya, terima kasih. Jadi, apresiasi dulu ya dari saya untuk Angga terkait dengan progresnya sejak seminar hasil kemarin. Dari presentasi tadi, ya seperti yang disampaikan Nertino ya, jadi lebih terstruktur ya, sistematis, pemahaman metodologi dan eksekusinya. Sebagian sebenarnya sudah cukup menjawab hal-hal yang sempat saya pertanyakan di seminar hasil kemarin. Ya. Untuk lebih memastikan saya dalam berapresiasi Angga lewat penilaian ya, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan klarifikasi sekali lagi. Pertama, saya ingin tahu sejauh mana Angga masih mengingat detail pertanyaan saya pada waktu itu dan apa yang sudah Angga lakukan. Ini sekedar klarifikasi saja. Terima kasih Ner. Yang lalu yang di waktu seminar hasil Ner pertanyakan untuk yang rumus dari daya dukung dan daya tampung lahan permukiman existing, dan yang proyeksi daya dukung dan daya tampung lahan permukiman yang proyeksi Ner untuk 20 tahun ke depan. Nah, itu sudah dimuat di rancangan penelitian, yang mana untuk LPM itu adalah luas wilayah kurang dari luas kawasan lindung tambah luas kawasan rawan bencana. Selanjutnya di hasil LPM itu dia dibahagi dengan jumlah penduduk yang tahun sekarang dan dibahagi juga dengan koefisien luas kebutuhan. Dengan rumus DDPM sama dengan LPM dibahagi jumlah penduduk dan dibahagi koefisien. Nah, untuk koefisien itu adalah luas kebutuhan tanah atau wilayah yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk proyeksi daya dukung dan daya tampung lahan, yang pertama yaitu penentuan LPM itu berdasarkan dari peta daya dukung lahan permukiman dengan menggunakan teknik overlay dan scoring. Overlay beberapa variabel yaitu kemiringan lereng, jenis batuan, jenis tanah, air tanah, dan kebencanaan. Selanjutnya hasil tersebut dianalisa neraca pemanfaatan lahan, diklasifikasikan lahan yang belum dimanfaatkan dan yang sudah. Oke, ya, supaya tidak terjebak untuk mengulang lagi, sudah Angga presentasikan. Oke, saya melihat Angga menangkap ya apa yang sebenarnya saya pertanyakan waktu itu, memperjelas metodenya, pendekatan matematisnya seperti apa, sehingga setiap hasil yang kamu paparkan itu bisa diargumentasikan dengan baik. Oke, sekarang saya ingin melihat lebih detail lagi, khusus menyangkut LPM ya, yang melibatkan sejumlah variabel fisik ya yang ada di kawasan itu. Ini dan dieksekusi dengan metode overlay dan scoring ya. Angga mungkin bisa tampilkan slide-nya untuk bagian itu, slide presentasinya. Yang di bagian analisis LPM itu yang melibatkan scoring dan overlay dari sejumlah, bisa di full screen kan, sama ada. Angga bisa di oke. Aduh. Ini. Di sini kan klaim Angga dalam menghitung DDPM-nya itu melibatkan scoring dan overlay dari variabel-variabel ini ya, kemiringan lereng dan seterusnya. Nah, sementara ada referensi teknik scoring yang digunakan pada tabel yang paling kanan kan. Nah, kalau kita lanjut ke slide berikut,
Kalau kita lihat ya, kalau nggak salah yang tertampilkan di situ adalah langsung pada hasil klasifikasi dari setiap unit spasial yang ada di Bulaang Mongondo Selatan per desa itu dengan output seperti ini. Nah, saya belum melihat bagaimana dari metode yang kamu paparkan di slide sebelumnya sehingga muncul slide seperti ini. Dibandingkan dengan tahap analisis yang lain yang menunjukkan ada semacam tabel lengkap dari atribut-atribut per unit spasial terkait dengan variabel-variabel yang menjadi input. Apakah itu ada, Mbak Angga, kalau bisa ditampilkan? Jadi misalnya desa apa ini? Yang pertama itu. Desa Dudepo. Dudepo, bagaimana kemiringan lerengnya di scoring? Keluarnya skor berapa? Oh, Bagaimana dengan variabel yang berikutnya? Karena ini saya lihat ada lompatan. Bukan apa-apa, saya cuma ingin melihat sejauh mana metode itu secara konsisten diterapkan sehingga muncul output seperti ini. Angga mengerti maksudnya? mengerti, benar. Oke, coba. Ya, untuk perhitungan ini, benar, dia dilakukan di ArcGIS, benar, untuk yang nilai dan bobot ini, benar. Jadi misalnya untuk yang kemiringan lereng, di situ kita bisa lihat ada klasifikasi misalnya 0 sampai 8 itu dengan nilai 4. Ya, itu kan acuannya. Sekarang bagaimana misalnya desa, satu sampel saja, kalau nggak bisa ditampilkan tabel lengkap untuk seluruh unit spasial, sebagai contoh misalnya desa apa itu, Dudepo misalnya. Ya. Bagaimana kemiringan lerengnya, di scoring seperti apa, kemudian sejauh mana kontribusinya sampai pada output yang ada di tabel berikut, begitu. Oh, kalau yang di scoring itu, benar, dia disesuaikan dengan klasifikasi kemiringan lereng di Desa Dudepo itu, benar. Jadi misalnya di Desa Dudepo dia untuk klasifikasi 0 sampai 8%. Nah, itu dengan nilai 4. Jadi di input 4 terus dikalikan bobot. Dengan bobot yang di sini yang paling kanan dengan angka 4. Oke, berhenti di situ dulu. Ya. Dalam pemikiran saya begini, katakanlah satu desa A, ya. Di dalam desa itu segmentasi wilayahnya bisa saja hadir dalam berbagai kategori lereng. Ada segmen yang memiliki lereng 0 sampai 8. Ya. Ada segmen yang lerengnya 0 sampai 8 sampai 15. Ya. Dan seterusnya. Pendekatan Angga dalam scoring kelerengan ini sebagai salah satu variabel, apakah bagaimana menghitung secara komprehensif untuk satu desa secara spasial, atau ada segmentasi proporsional berdasarkan kategori lereng pada desa itu? Itu yang jadi berdasarkan spasial, Mer. Jadi sesuai dengan klasifikasi yang ada di desa, kalau misalnya di satu desa ada beberapa klasifikasi 0 sampai 8, 8 sampai 15. Jadi Angga sesuaikan dengan nilai, Mer, dengan nilai. Jadi misalnya kalau di Dudepo ada 3 klasifikasi, berarti ada 3 nilai di Dudepo dan akan dikalikan dengan bobot. Dikali bukan cuma bobot, saya pikir ya. Jadi proporsi luas segmen dengan persen kemiringan yang demikian itu yang, jadi secara matematis mungkin saya ada 50% lahan Dudepo yang lerengnya 0,8 0 sampai 8%. Berarti scoringnya akan dihitung dari 50% atau 0,5 kali bobot lereng 0 sampai 8 kali 4 kira-kira kan. Kemudian nanti dijumlah dan dihitung rata-ratanya untuk satu kurang. Apakah seperti itu pendekatannya? Pendapatannya jadi disesuaikan dengan 50% itu, benar. Jadi langsung. Itu maksud saya. Jadi ya saya nggak tahu ya sebenarnya terjadi. Mungkin enggak ada DP tabel itu kan perhitungan di sini. Benar. Oh, ini pakai ArcGIS atau tabel kongsalin ke tabel perhitungan, Pak? Di ArcGIS, benar, langsung. Oke. Oh, jadi di ArcGIS langsung otomatis keluar sto DP itu kan, DP klasifikasi. Hanya sesuai klasifikasi yang Oke. Sorry, Mer, ada potong itu. Ya, itu saya pikir perlu ya supaya pembaca, reader itu bisa paham tahap eksekusinya itu seperti apa. Sehingga untuk kepentingan replikasi penelitian oleh orang yang lain, mereka tahu persis metodenya. Ya, saya mendorong sebenarnya jika pada analisis yang lain ada kalau kita bandingkan ya dengan yang tertampilkan sekarang, ada slide yang mengungkapkan
metodenya, ada slide yang mengungkapkan resultnya. Nah, di analisis yang lain itu ada tabel di antara itu yang menampilkan semacam tabel atribut kalkulasi sedemikian hingga tabel result itu muncul. Kecuali di tahap analisis prosesnya ya. yang tidak terlihat itu. Angga mengerti maksudnya? Ya, mengerti, Benar. Angga mengusulkan saja ya, saya percaya sajalah Angga mampu mengeksekusi itu dengan baik. Tetapi untuk kepentingan argumen, kepentingan kejelasan argumen bagi pihak pembaca orang lain, mungkin di laporan nanti diperjelas ya, bagaimana transformasi bukan transformasi, nah, bagaimana konsistensi eksekusi metodologi itu membawa Angga pada hasil yang ada di slide berikutnya sesudah ini. Itu ya, Angga, itu sebagai catatan. Ya, benar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir saya ingin tanyakan ke Angga. Dalam pengambilan kesimpulan terkait dengan apa yang terakhir itu lah, kemampuan untuk menampung ya, menampung pemukiman pada masa depan ya di 2040. Angga sudah berhasil memetakan ya kelas-kelas atau kategorisasi unit-unit spasial di wilayah studi ini dengan mana unit yang masih mampu menampung dan mana unit yang tidak lagi mampu menampung, kan seperti itu ya hasilnya. Ya. Nah, berangkat dari temuan itu, kemudian Angga mengeluarkan rekomendasi ya. Khusus yang saya soroti adalah pada unit spasial yang teridentifikasi tidak mampu menampung lahan permukiman pada tahun 2000 sampai tahun 2040 kan. Relokasi yang Angga munculkan adalah relokasi ya. Jadi rekomendasi yang Angga angkat itu adalah relokasi permukiman dengan argumen permukiman yang ada di kawasan lindung. Ya, Saya kritisi dalam pengertian begini. Jika unit spasial itu teridentifikasi tidak mampu menampung lahan terkait dengan pertambahan jumlah penduduk dan area layak pemukiman, layak huni dan sebagainya yang sesuai kriteria tadi itu memang tidak memungkinkan. Jadi sebutan tidak mampu menampung itu dalam konteks pertambahan pemukiman yang baru atau unit satuan pemukiman yang baru akibat pertambahan jumlah populasi penduduk, kan logikanya seperti itu. Tidak terkait dengan existing pemukiman yang sudah ada. Mengapa rekomendasi yang dimunculkan justru adalah relokasi dari pemukiman existing? Alur logikanya tidak nyambung menurut saya. Jadi itu benar untuk 20 tahun ke depan Ya. jika kalau yang tidak bisa menampung itu permukimannya yang di existing yang tidak bisa menampung untuk 20 tahun ke depan. Ya, jadi diarahkan untuk direlokasi benar. Pengertian tidak mampu menampung itu apa enggak? Coba jelaskan ke saya. Permukiman tidak bisa menampung untuk jumlah penduduk itu, benar. Jumlah penduduk yang di desa tersebut. Yang akan menampung permukimannya atau unit spasialnya? Permukimannya, benar. Permukiman existingnya tidak mampu menampung perkembangan populasi. Ya di mana-mana juga demikian, Angga. Ya. Namanya pemukiman existing, kalau tidak diperluas daya dukungnya, ya akan memiliki limitasi daya dukung. Jadi yang logika yang mendasar di sini adalah pada saat satu settlement, satu klaster pemukiman sudah mencapai peak performance dalam konteks daya dukung manusia yang akan tinggal di tempat itu, ya logikanya adalah ekstensi area permukiman, sehingga pertambahan populasi yang baru bisa terakomodir pada unit pemukiman yang baru, area pemukiman yang baru. Sehingga kalau kita bicara dalam satu unit spasial, kita punya unit spasial pemukiman existing, klaster pemukiman existing pada satu unit spasial, satu desa. Tapi ada yang belum dimanfaatkan untuk permukiman, kan logikanya seperti itu. Tapi yang belum dimanfaatkan sebagai pemukiman ini karakteristiknya beda-beda. Ada yang bisa layak huni atau layak dibangun. Nah, logika pikir saya adalah dalam kondisi
statement bahwa suatu unit spasial mampu menampung lahan, karena pada area yang belum terbangun, belum dimanfaatkan itu ada klaster yang memungkinkan untuk menjadi tempat pengembangan pemukiman yang baru. Gitu ya. Sementara yang diklaim sebagai tidak lagi mampu menampung, tidak lagi mampu menampung dalam pemikiran itu adalah satu unit spasial yang ada unit pemukiman existingnya, dan ada yang area belum terbangun, tapi area terbangun itu mungkin karakteristik fisikal ilmiah tidak layak untuk dikembangkan pemukiman yang logikanya kan seperti itu. Kecuali saya salah berpikir. Nah, dalam kondisi seperti itu, kenapa yang direkomendasikan adalah relokasi pemukiman yang sudah ada? Hanya karena alasan dia ada di kawasan lindung atau kawasan rawan bencana. Jadi tidak nyambung argumentasinya dengan temuan yang disebutkan. Angga paham maksudnya? Paham, Ner. Jadi bukan direlokasi, Ner, untuk permukiman existingnya. Iya, jadi barangkali bukan problem rekomendasi yang tepat, bukan relokasi. Pertambahan populasi yang terjadi di satu unit spasial yang tidak lagi mampu menampung, ya akan diarahkan untuk bermukim di unit spasial yang lain. Ya. Nah, dari lahan yang bisa. Ya, dari unit spasial lain yang masih punya daya dukung, daya tampung yang memungkinkan. Nah, kasus untuk pemukiman yang sudah existing tapi berada di kawasan rawan bencana, rekomendasinya berbeda, tapi tidak langsung bilang relokasi. Ya, ada klasifikasi kebijakan juga yang perlu dianalisis lebih jauh sebelum katakan mereka relokasi. Semua pemukiman yang ada di kawasan lindung, ada di rawan bencana yang penting, semuanya harus direlokasi, bukan main tanggungan pemerintah. Bayangkan kita mesti relokasi semua yang ada di daerah terpapar banjir di Bailang misalnya, di Manado. Harus relokasi semua pemukiman yang ada di Pulau Bunaken karena termasuk dalam kawasan lindung. Itu jumping conclusion kalau saya bilang. Jadi tidak tepat dan secara kontekstual tidak cocok dengan tujuan penelitian kamu. Itu sebagai kritisi. Mudah-mudahan Angga mengerti maksudnya. Ya. Jadi pertimbangkan baik-baik untuk mengembangkan suatu rekomendasi supaya cocok dengan konteks penelitian. Ya. Oke, saya rasa saya cukup karena kita akan bertugas juga di tempat lain. Terima kasih, Cirina. Terima kasih, Mener. Baik, terima kasih, Mener Oti, atas pertanyaannya dan masukannya. Jadi Angga ini memang untuk relokasi banyak hal yang perlu dieksekusi dengan cara-cara kebijakan ya. Anci kan pernah arahkan ke Angga bahwa ada yang perlu direlokasi karena Kabupaten Bosel itu kita sangat tahu berada di pesisir dan dia memang pernah terjadi banjir dan habis permukimannya. Tetapi ada arahan kebijakan lain yang tidak bisa direlokasi. Kan Kanjeng Angga pernah ingat bahwa arahan kebijakan itu bisa relokasi, bisa misalnya proteksi lereng, ya kan? Kemudian olahan, ada berbagai macam tuh yang pernah dijadikan arahan rekomendasi. Dan kan tergantung juga jenis di daerah permukiman yang bagaimana, dan dia harus direkomendasi dengan kebijakan seperti apa. Tidak semua permukiman yang kamu ambil kebijakan itu harus direlokasi ya. Apalagi Kabupaten Bola Mongondo Selatan. Oke, terima kasih masukannya dan kritisinya. Mohon dipertimbangkan. Makin advance, S1 ini cara berpikirnya makin tinggi akan makin punya wawasan. Tapi kami mengerti. Itu adalah step by step, by proses semuanya. Yang kedua, diberikan kesempatan kepada Enci Vela. Yang join kedua. Halo Enci Vela. Civela tidak berada di lokasi rupanya. Sota keluar dong. Ada? Sota keluar Civela. Ada. Oh ada Kang? Kalau Civela belum berada di tempat, silakan Meriki. Meriki juga tinggal dapat lihat panti. Sudah sampai.
Selamat pagi, Meriki. Sehat-sehat selalu ya. Halo. Susah dihubungi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memanfaatkan Mohon maaf yang ada ini panggil nggak ada. Meriki. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan penguasaan Erlangga di dalam penelitian ini. Ya. Jadi seperti pada seminar hasil yang lalu, Anda mengatakan bahwa dalam penelitian ini ada dua masalah. Ya. Jadi masalah yang pertama adalah Anda ingin mengungkap dengan cara mengidentifikasi kondisi existing dari pemukiman yang ada di Bola Mongondo Selatan. Yang kedua, Anda mencoba untuk melihat daya dukung dan daya tampung. Ya. Nah, pertanyaan pertama yang perlu saya ketahui kepada Anda, dalam melakukan identifikasi kondisi existing pemukiman, maka Anda perlu didukung oleh sebuah teori atau beberapa teori. Nah, teori apa yang Anda pakai untuk melakukan identifikasi? Nah, terima kasih benar. Untuk teori, kasih kuat sedikit, Erlangga, karena suara bahasa Arab menjadi kecil. Terima kasih benar. Untuk teori, dia berdasarkan dengan Undang-Undang Permukiman, benar, yang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011. Hanya terlalu luas kalau pemukiman, apa teori-teori apa di situ? Di situ ditulis ada untuk klasifikasi dan tipe permukiman. Selanjutnya ada jenis permukiman dan prasarana-sarana. Jadi yang bagaimana? Ada jelaskan yang lebih sistematik ya, karena ini ujian. Jadi kalau kita membuat sebuah identifikasi terhadap satu objek, nah ada dasar teoritis yang harus dipakai ya. Kita harus pakai di dalam mengidentifikasi sesuatu. Ya benar. Yang dipakai teori apa yang dipakai dan bagaimana proses pengidentifikasiannya. Jadi teori yang dipakai itu yang pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang permukiman. Yang pertama ada untuk letak geografis permukiman, yang kedua ada klasifikasi dan tipe permukiman, dan jenis permukiman, dan yang terakhir prasarana-sarana permukiman. Ada 3 kriteria. Pertama apa tadi? Letak geografis permukiman. Letak geografisnya, terus ada klasifikasi dan tipe permukiman. Klasifikasi dan tipe. Yang ketiga jenis permukiman. Jenis permukiman. Jadi. Dan yang keempat. Ada 4. Ya, prasarana-sarana permukiman. Prasarana dan sarana. Nah, itu yang mau diidentifikasi dari seluruh permukiman yang ada di Bola Mongondo Selatan. Jadi ada 4 kriteria yang Anda lihat. Dan itu Anda sudah lakukan. Metode yang dipakai apa? Ya, survei primer, benar. Langsung ini pengumpulan data, tapi metode analisisnya bagaimana? Dari 4 kriteria itu harus ada metode untuk melakukan identifikasi. Nah, bagaimana metode mengidentifikasikan 4 kriteria ini? Saya belum lihat di dalam analisis ini dilakukan. Yang ada hanyalah mengumpulkan data dan melakukan tabulasi. Tapi menganalisisnya belum ada. Nah, coba jelaskan cara dari 4 kriteria yang Anda akan melihat mengidentifikasikan itu, bagaimana caranya 4 ini agar supaya teridentifikasi. Karena harus ada metodenya.
Iya benar. Pakai metode deskriptif benar. Nah, deskriptif itu bagaimana? Menguraikan Bukan benar. analisis kuantitatif dengan distribusi frekuensi kumulatif. Kenapa pakai deskriptif? Hanya Coba Anda coba jelaskan bagaimana melakukan analisis deskriptif dalam rangka mengidentifikasi 4 kriteria tadi. Jadi benar untuk metode deskriptif itu menguraikan yang hasil dari. Ya tahu teorinya, tapi caranya bagaimana? Satu kriteria coba Anda identifikasikan kalau bisa dengan secara deskriptif. Langsung di ini benar. Jadi benar sesuai dengan data, jadi langsung diuraikan benar. Misalnya klasifikasi ada di permukiman Bolsel itu. Nah, satu kriteria saja. Contoh kriteria sarana prasarana. Anda mau identifikasi kriteria sarana dan prasarana dari seluruh pemukiman yang ada di Pulau Mongo Selatan. Bagaimana cara? Anda katakan tadi bahwa Anda menggunakan deskriptif. Metode deskriptif itu bagaimana itu? Dia pertama kan di pengumpulan data, terus dengan metode deskriptif itu sudah kan tadi saya kumpul nih data ada, sekarang mau analisis. Anda bilang Anda melakukan analisis deskriptif. Coba Anda analisis deskriptif itu untuk mengidentifikasikan salah satu kriteria yaitu sarana prasarana. Langsung diuraikan misalnya kondisi prasarana untuk jalan keseluruhan panjang berapa, terus untuk persampahan di sana terdiri dari beberapa prasarana, misalnya TPS berapa, untuk drainase panjang. Kuantitatif dong, bukan deskriptif. Karena ada berapa, ada jumlahnya sekian dan sebagainya, atau mungkin dipresentasikan. Ya, jadi gini Angga ya. Tidak bisa mengidentifikasikan sesuatu hanya dengan mendeskripsikan. Tapi harus melakukan satu metode kuantitatif, yaitu dengan presentasi pencapaian daripada sarana prasarana yang ada. Contoh tingkat ketersediaan sarana prasarana itu. Ya. Berapa persen? Ya. Berapa jumlah? Ketersediaan yang ada di dalam satu permukiman yang sesuai dengan syarat dia sampai apa. Sehingga kita bisa mengidentifikasikan kondisi daripada permukiman ini dari segi sarana prasarana itu sudah mencapai sesuai dengan standarnya atau tidak, begitu. Atau ada cara lain yang Anda buat? Langsung diuraikan begitu benar untuk beberapa jumlah Ya, misalnya. nggak bisa, sarana. nggak akan teridentifikasi. Itu orang kan akan mengidentifikasi ini termasuk dalam pencapaian penyediaan prasarana untuk desa-desa yang ada di sana seperti itu kan Anda mau identifikasi dari sisi prasarana, belum dari yang lain-lain. Nah, kajian ini penting karena terkait dengan apa? Dengan daya dukung dan daya tampung. Ya, artinya di permasalahan pertama itu akan mensupport dalam rangka Anda melakukan analisis pada tahapan kedua bahwa kondisi existing permukiman pada Bolang Mongo Selatan pada posisi seperti ini dari 4 kriteria yang ada, sehingga kita bisa memberikan informasi untuk bagaimana menyiapkan atau menghitung daya dukung dan daya tampung. Ya. Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, ada 2 metode perhitungan yang Anda buat dalam rangka mengungkap daya dukung permukiman. Pertama dengan rumus DDPM sama dengan LPM per JP
per alfa. Yang kedua, Anda menggunakan rumus DDPM sama dengan N total variabel per 3. Kan 2 itu. Ini apa maksudnya? Nah, terima kasih benar. Untuk yang rumus pertama itu untuk DDPM sama dengan LPM dibagi jumlah penduduk bahagi alfa, itu untuk menentukan daya dukung dan daya tampung lahan permukiman existing. Nah, daya dukung dan daya tampung pemukiman existing. Ya, oke. Kemudian? Nah, kemudian untuk yang rumus yang kedua itu benar, itu untuk rumus menentukan daya dukung lahan permukiman atau lahan potensial, benar. Yang N total sama N total variabel dibagi 3. Lahan potensial. Lahan potensial, benar. Jadi lahan potensial itu berbeda dengan daya dukung lahan untuk daya dukung permukiman. Hubungannya bagaimana? Jadi benar untuk karena sama-sama DDPM loh. Ya, benar. Untuk ya, benar. Jadi untuk yang rumus pertama itu untuk tahapan pertama untuk menentukan lahan potensial dulu, benar, untuk 20 tahun ke depan. Makanya dipakai rumus N total variabel dibagi 3. Selanjutnya ada tahapan selanjutnya, benar, yaitu ada neraca pemanfaatan lahan, terus penghitungan daya dukung. Hubungan dua-dua ya, coba Anda lihat. Jadi kalau persamaan matematik kita boleh tulis bahwa N total variabel per 3 itu sama dengan LPM per JP per alfa. Kan begitu. Karena dua-dua DDPM. DDPM sama dengan DDPM. Kan begitu. Nah, kalau DDPM itu sama dengan M total variabel per 3, ya toh? Itu berarti sama dengan LPM per JP per alfa. Yang rumus kedua itu benar, yang untuk DDPM untuk proyeksi 20 tahun ke depan, benar. Oke, kalau begitu ganti, bukan DDPM. Beda DDPM yang satu dengan DDPM yang lain. Boleh begitu. Satu mengungkap variabel yang lain, satu mengungkap variabel yang lain, bukan bikin sama. Nggak bisa, DP nama beda. Harus DDPM apa? Potensi, gitu. Bukan DDPM yang pertama, karena DDPM bicara tentang daya dukung pemukiman saat sekarang. Pada tahun T. Iya kan? Iya, benar. Begitu. Jadi beda itu, karena mesti pakai notasi yang berbeda. Ya. Coba perhatikan itu hubungan matematis. Jadi kalau pakai rumus itu dia beda, DDPM 1 beda dengan DDPM yang lain ternyata. Kan begitu. Ya, benar. Nah, sekarang DP korelasi. Bagaimana? Satu, DDPM bicara tentang daya dukung lahan permukiman pada waktu sekarang atau tahun ke T. Kan ini ada toh DP rumus ya. Karena LPM itu sama dengan PT sama dengan P0 kali 1 tambah R kali T. Ya toh? Ada indeks. Kenapa ada lagi DDPM yang tadi Anda bilang potensial? Kalau itu sama, ternyata tidak sama. Jadi harus rubah DP notasi DDPM yang satu. Nggak bisa sama DDPM yang M total variabel per 3, tidak harus sama dengan DDPM LPM per JP per alfa. Iya, benar. Kan beda. Beda, benar. Satu hitung potensial, satu daya dukung permukiman. Lahan permukiman untuk proyeksi 20 tahun yang akan datang. Iya kan? Iya, benar. Beda variabel. Berbeda dong. Satu mau cari lahan potensial, daya dukung lahan potensial. Saya satu daya dukung berdasarkan penduduk, jumlah penduduk pada tahun T. Kan begitu. Nah, sekarang orang sudah dapat dari lahan potensial toh, lewat DDPM 1 yang kemudian orang dapat lahan potensial untuk 20 tahun ke depan. Ya, benar. Dua-dua sama-sama toh. Nah, kau mau bikin bagaimana? Coba Anda jelaskan hubungan ini. Jadi pada saat dapat lahan potensial yang berdasarkan daya dukung lahan, ya. JIS kan? Lahan, iya, benar. Nah, terus dilanjutkan overlay dengan penggunaan lahan existing. Di situ untuk memilah mana lahan yang belum dimanfaatkan
dan lahan yang sudah dimanfaatkan. Nah, lahan yang belum dimanfaatkan itu dijadikan untuk lahan potensial untuk 20 tahun ke depan. Terus dibahagi dengan jumlah penduduk, proyeksi penduduk yang 2040 dan menghasilkan daya dukung dan daya tampung lahan tahun 2040. Nah, pertanyaan sekarang. Siapa pakai PT sama dengan P0 kali 1 tambah RT? Bukan PT sama dengan P0 kali 1 tambah R pangkat M. Proyeksi yang diproyeksi. Kan ada dua rumus proyeksi penduduk, bisa pakai PT sama dengan P0 kali 1 tambah RT ya dalam kurung, kemudian PT sama dengan P0 kali 1 tambah R pangkat T. Ada pakai yang P0 kali 1 tambah RT benar. Apa? Ada pakai yang P0 Kayak apa ada tanya kok kayak apa pakai itu kan ada dua rumus proyeksi kan, proyeksi penduduk. Siapa pakai itu? Alasannya Angga. Karena ada dua. Ini sikap akademik, masa cuma coba-coba begitu tidak ada alasan. Selalu tekankan pengana menjadi sarjana itu punya argumentasi akademik yang kuat atau argumentasi teoritis yang kuat. Jangan cuma karang-karang. Ini cuma sarjana selalu 2 menit lagi. Kan itu berdasarkan alasan. Bagaimana orang tanya kemana cuma iya dapat. Kalau Anda punya 2 cewek, kenapa Anda pilih ada A, ada B? Kenapa pilih B? Alasannya apa? Sama dengan tadi, rumus penduduk ada 2. Kenapa kamu pilih yang ini? Kemukakan alasannya. Begitu, Mbak Riki? Ya, begitu. Dan Ciri ini kesejajar jawab stay apa enggak? Begitu lo kalau jadi dosen pembimbing. Dia jawab tuh stay-nya kurang seterus. Laka sanggala cepat tuh. Waktu ini timing. Fokus. Ini pilih, ini hasil keputusan pilihanmu dan alasannya kenapa? Apa keuntungan dari rumus yang kamu gunakan? Atau memang kamu cuma menemukan rumus itu yang kamu tahu? Silakan. Yang penting dikemukakan. Iya, yang ada pakai ini rumus ini ya karena cuman ini ada apa benar? Nah, maksudnya apa? Kalau lu polos nggak? Jadi begini, walaupun itu cuma yang Anda dapat, kalau ada dalam satu forum, Anda harus pertahankan ini argumentasi ini bahwa ada asumsi yang Anda pakai bahwa pertumbuhan penduduk bersifat linier. Nah ini kan rumus linier. Satu pakai pangkat berarti rumus kuadrat pangkat atau ya matematiknya apa kuadrat. Jadi Anda mau mengasumsikan pertumbuhan penduduk yang akan terjadi pada Bolsel itu bersifat linier. Gitu. Jadi argumentasi walaupun Anda cuma dapat 1 atau Anda mengerti cuma 1, tapi Anda harus tahu bahwa penggunaan rumus ini kenapa? Ya karena dia bersifat linier, makanya lihat dari persamaan, nggak ada kuadrat, nggak ada pangkat, begitu. Ini matematika ini mesti perbaiki. Yang kedua, ya ini bicara tentang proyeksi yang sudah Anda gunakan tadi. Itu perlu diklarifikasi di dalam waktu Anda melakukan kajian terhadap DDPM ini. Anda harus katakan di situ, tunjukkan di situ bahwa asumsi jumlah peningkatan penduduk bertumbuh secara linier. Kemudian saya ingin tanya tentang nilai R. R dapat dari mana? Di PT sama dengan P0 kali 1 tambah R kali T. T kan tahun. R itu dari mana dapatnya? R itu tingkat pertumbuhan penduduk per tahun, Ner. Iya, pertumbuhan dihitung di mana? Ada angka pertumbuhan. Ada macam-macam angka pertumbuhan.
dari suatu penduduk. Itu didapat dari pertumbuhan penduduk, benar? Iya, menghitungnya bagaimana? Itu pertumbuhan penduduk. Memang R itu sama dengan pertumbuhan penduduk. Dari rumusnya saya bilang itu. Tapi bagaimana Anda mendapatkan nilai itu? Itu yang jadi persoalan. Yang nanti proyeksinya jadi salah. Oh, diambil dari untuk data penduduk itu, benar? Yang pertumbuhan penduduk didapat dari BPS, benar? Iya, bagaimana? Dia ada dapat di mana? Ini pertumbuhan penduduk dihitung bagaimana gitu. Karena ada pertumbuhan penduduk ada beda-beda. Menghitung pertumbuhan penduduk. Yang Anda pakai ini pertumbuhan penduduk yang bagaimana? Walaupun itu data itu Anda cuma ambil dari BPS, tapi yang bagaimana? Pertumbuhan yang seperti apa yang ada di BPS itu? BPS kan kasih tunjuk. Nah, sekarang mau tanya, apa Anda menguasai ini? Oh, yang apa, benar? Pertumbuhan penduduk yang secara total, benar? Tidak ada pertumbuhan penduduk secara total. Maksudnya? Jadi ada dua ya. Ada pertumbuhan penduduk rata-rata ya. Jadi kalau Anda gunakan pertumbuhan rata-rata berarti ada berapa tahun ya. Kemudian dirata-ratakan tingkat pertumbuhannya dari sekian tahun. Atau menentukannya dengan cara indeks pertumbuhan, perbandingan antara jumlah penduduk sekarang dan jumlah penduduk yang lalu per tahun. Nah, itu yang disebut dengan indeks pertumbuhan. Oh, indeks. Nah, yang dipakai R ini adalah apa? Tolong catat dan tulis itu di dalam laporan supaya orang bingung-bingung, ya. Nah, itu tidak terungkap. Jadi seluruh apa yang jadi variabel-variabel di sini harus dijelaskan. Itu datangnya dari mana? Itu yang disebut dengan keterbukaan di dalam melakukan suatu proses analisis. Supaya jelas. Yang terakhir. Yang terakhir ini, kenapa Anda merekomendasikan, ya tadi saya ingin tahu juga, nggak langsung menjustifikasi salah. Tapi saya ingin tahu, kenapa Anda merekomendasikan ketika salah satu yang ada di desa, apa namanya, Labuan Uki, Jawa Barat, Labuan Uki ini, itu ternyata daya tampung dan daya dukungnya itu diproyeksikan 20 tahun yang akan datang itu tidak mampu lagi menampung. Kemudian Anda melakukan satu argumentasi bahwa penyelesaian atau merekomendasikan bahwa itu harus direlokasi. Kenapa? Ya, karena benar. Relokasi itu merupakan salah satu cara yang terbaik. Atau ada pertimbangan lain berdasarkan tadi identifikasi pemukiman yang Anda lakukan di masalah satu pertama. Kalau dari Anggamner langsung direlokasi karena di sana memang kawasan rawan bencana, benar. Terus permukimannya permukiman kumuh lagi. Nah, makanya Anda harus lihat juga diidentifikasi. Itu fungsi daripada penelitian satu atau pertanyaan penelitian satu terkait dengan pertanyaan penelitian dua. Anda mengatakan hasil identifikasi saya dia begini, sehingga saya tidak akan menolak apabila itu teridentifikasi seperti itu. Harus direlokasi. Kalau memang seperti itu. Tidak bisa lagi, biarlah ada lahan potensial, tapi Anda mengatakan bahwa itu potensi juga untuk bencana alam. Ngapain mau pasang di situ? Jadi begini,
Erlangga, Anda harus mengkaitkan argumentasi rekomendasi Anda itu dengan hasil penelitian, bukan ngarang gitu. Kalau ngarang itu sama dengan Neroti katakan tadi. Iya kan? Apakah tidak ada lain gitu? Memang tidak ada, karena Ricky, halo, gagal jaringan. Cik Rina, Cik Vela, tulis duluan ya karena mau melakukan preview IPPA. Nervi, jangan lupa. Om Ner, kita belum bisa karena pembimbing. Sedikit baru gabung, Kang. Atau mungkin kita lewat handphone dulu. Nanti kita lewat handphone dulu. Kita mau coba nanti mau join ulang pakai HP, cuma kita mau keluar dulu dari sini. Mudah-mudahan masih masuk. Ricky, gagal jaringan. Bagaimana Civela? Lanjut berarti ke penguji berikutnya. Civela, silakan. Oke, Ci dengar sekilas tadi karena harus lari ke sana kemari. Sebanyak Ci tahu yang ditanyakan, ini so kayak ujian S2 ini kan Ci Rina ya. Dong tanya-tanya teori no. Iya, pertama dia gagal di begini alasan menjawab. Saya pikir so berat itu dong Civela terus terang. Argumen. Baru begitulah. Kalau pembelajaran gitu. Kita anggap ini pembelajaran juga Pak Erlangga, termasuk kita dosen pembimbing yang terbuka wacana ini. Deroti dengan Rikipe masuk pembelajaran Pak pembimbing dengan Angga. Jadi Angga jangan menilai ini penghakiman ya. Kan, pada akhirnya DP nilai mau bagus Angga. Cuman karena sudah Angga P standar so di atas, jadi orang P pertanyaan mesti di atas gitu. Oke. Kalau dari Enci sih mungkin Enci cuma mau tanya, kan angka ada muncul angka 26 meter persegi ya. Standar apa itu alfanya dapat 26 meter persegi. Ada tidak penjelasan lebih rinci kenapa mereka mengambil angka 26 meter persegi tersebut? Oh, bentar. Ya, itu sudah diatur dalam SNI untuk koefisien. Jadi apa bunyi SNI? SNI menyatakan apa? Bahwa 26 meter persegi itu meliputi itu koefisien, yaitu luas kebutuhan tanah atau wilayah yang dibutuhkan satu penduduk. Jadi satu penduduk itu dia 26 meter persegi. Jadi ini pemahamannya dia bukan hanya dia mau tinggal di situ, tapi dia melakukan berbagai aktivitas. Ya. Misalnya dia bekerja, dia ya semua begitu. Diam di satu tempat itu kurang lebih 26 meter persegi. Kenapa ya 26 meter persegi? Alangkah baiknya sebenarnya sama dengan yang Ner ada minta tadi Kang, dijelaskan lebih terperinci lagi berdasarkan SNI, tapi mestinya kalau nggak mau lebih detail lagi itu ditampilkan dengan lebih jelas bahwa nilai 26 meter persegi adalah sudah melihat keseluruhan kebutuhan dari manusianya beraktivitas kan. Kebutuhan tanah atau wilayah. Ya, bukan soal rumah tinggalnya, bukan soal dia area tinggal, tapi area bermukim berarti dia melakukan berbagai aktivitas. Oke. Lanjut nih. Kan ini yang tadi dijelaskan bahwa perhitungan yang dipakai itu yang linear, berarti tiap tahun terjadi pertambahan penduduk tanpa melihat DP faktor ada yang migrasi atau ada yang meninggal kayak gitu. Nah, Enci melihat karena kamu prediksinya sampai 2040, lalu kemudian ada pernyataan-pernyataan bahwa sudah tidak mampu menampung dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaannya, Enci, kapan DP titik apa ya DP nama?
titik dia sudah maksimal. Maksimal dalam arti sebenarnya so di situ sudah bisa dia pe posisi dia tidak bisa ditambah ruang permukiman. Tapi sebenarnya jadi pertanyaan begini Angga. Ini 26 meter persegi ini adalah hitungan untuk manusianya beraktivitas secara normal dalam kondisi jenis permukiman perumahan yang landed house, atau ada tidak mempertimbangkan kalau dia so jadi vertical house? Oh, belum sampai di vertical house. Nah, terus untuk yang Inci tanya tadi yang kapan dia jadi betul ya. Tadi berarti kan tadi yang Angga bilang belum sampai ke vertical house. Jadi sebenarnya di sini kalau nanti masih ada kesempatan rekomendasi, yaitu bahwa menjelaskan bahwa ini dalam kondisi jenis perumahannya adalah yang landed house. Sehingga nanti kalaupun dia sudah tidak memenuhi daya kemampuan menampung dalam posisi seperti itu, tapi dia potensial sebagai area, kan ini permukiman, tuh berarti ada area-area yang jadi pusat pelayanan sebenarnya di dalam sini. Nah, area-area yang pusat pelayanan sebenarnya mesti dipikirkan jenis perumahan yang bukan landed lagi, tapi yang vertikal. Bisa sampai ke sana gitu. Lalu kalau area kawasan rawan bencana tidak boleh dilakukan pembangunan kembali kecuali menggunakan teknologi konstruksi yang benar-benar bisa sesuai dengan kriteria standar mitigasi bencana. Standar mitigasi. Bisa berkembang sampai ke hal-hal seperti itu sebenarnya, Angga bisa pikirkannya. Oke. Ya, Encik balik ke pertanyaan. Jadi di mana DP titik? So pas dan gitu. Kalau untuk jenis landed house, adanya enggak? Bisanya enggak terdeteksi dan gitu. Karena di 2040 so full sama Muammar, masih kan ada DP titik di mana yang ini tahun sekian so cukup. Yang ini masih ada tambah 2-3 tahun. Apakah bisa ditelusuri sampai detail ke situ? Kalau misalnya itu Cik boleh ditelusuri Cik, cuman Angga langsung dianalisis di 20 tahun ke depan Cik. Jadi untuk yang 5 tahun pertama, 5 tahun kedua dan ketiga itu untuk hasil jumlah penduduk Angga enggak hitung for yang daya tampung itu, nah memang untuk menelus-telusuri. Tapi sebenarnya bisa ya, masih bisa. Oke. Jadi kalau seandainya ada kebutuhan mau lihat lebih detail ini kawasan kecamatan A atau kecamatan B, masih bisa ditelusuri. Ya, jadi sebenarnya penelitian ini punya potensi yang besar metodenya, karena Angga membahasnya secara luas, ya tentu saja kajiannya jadi agak luas. Walaupun sebenarnya kalau didetailkan itu sangat menarik ya, Encik Rina, metodenya. Saya pikir itu saja sih pertanyaan saya. Oh, ada menir baru di Pak Encik Rina ke tempat itu. Alah. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ketua. Oke, baik. Tadi Meriki enggak bisa masuk ini apa? Zoom-nya sudah expire. Makanya tadi ada panduan untuk masuk manual, copy di bagian ekor. So, Encik Sri, coba copy link, copy link, Oh, boleh cuma bagian ekor ya, Ci? Dia langsung boleh masuk ya? Iya, cuma bagian ekor. Klik itu langsung bisa masuk manual. Oh, aku baru tahu. Bagian ekor tuh yang nomor panjang banyak-banyak itu. Yang cuma di bagian belakang yang ini. Oke, baik Civela, terima kasih. Ini sudah masuk, boleh join. Neriki.
akhirnya. Selanjutnya Mner Alvin Baik. Pinangot. Terima kasih Encik Rina. Mner Riki soal Kang. Enggak, terus terang sebagai pembimbing sebenarnya kita sangat mengapresiasi apa yang Enggak lakukan ya. Dan semangat Enggak punya kemampuan dan keterampilan, bukan hanya pengetahuan tentang teori-teori PWK, namun punya keterampilan khusus sebagai calon sarjana sesuai dengan profil lulusan tentunya dari program studi. Nah, cuman memang tadi diskusi banyak, kita sebenarnya bentuk diskusi tanya jawab tadi itu sebenarnya sama dengan memberikan perkuliahan terakhir dari Nereki dan Neroti ku ada yang Cik Vela tadi itu sama dengan kasih kuliah terakhir. Jadi begitu juga nantinya dengan saya dan Cik Rina sebentar akan berposisi sebagai penguji. Nah, ada yang kita ingin tanyakan. Kita tanyakan ini bukan karena ingin menguji sebenarnya, tapi ingin menambah sebuah wawasan pengetahuan keterampilan JIS terkait dengan metode yang Anda lakukan, terutama di tujuan penelitian kedua, yaitu overlay. Nah, saya ingin bertanya, apakah dalam metode overlay menggunakan alat JIS itu langsung bisa mengeluarkan angka kuantitatif atau perlu angka interpretasi lagi? Ini dalam kaitannya dengan overlay untuk mencari pembobotan. Nah, ini juga ada kaitannya sebenarnya dengan pertanyaan Neroti. Itu yang masih putus, dah. Masih putus. Nah, apakah itu dari JISOK langsung keluar, dia bisa langsung keluar atau tidak? Coba Angga sharing itu di Neroti tidak masalahkan tadi. Di metode penelitian kedua. Iya, 25. Di sini kan ada pakai metode overlay. Sebelum itu enggak. Nah, ini. Bab 2 pembahasan. Nah, setelah Anda mendapat data-data spasial, kemiringan leher, lereng, jenis, tanah, tsunami, dan lain sebagainya, semua data itu di overlay. Nah, overlay itu menghasilkan apa? Hasil overlay itu benar masih data SHP, tapi belum ada DP angka. Benar. Ya, menghasilkan apa, Dang? DP hasil apa tuh hasil overlay? Dapat luasan atau dapat luasan boleh dihitung, benar. Jadi dapat luasan paling kurang ya dari hasil overlay itu dia baru luasan yang bisa didapat kalau overlay. Baru luasan. Di JIS itu bisa enggak mengidentifikasikan kemiringan lereng ya, sesuai bobot kriteria daya dukung lahan? Boleh, benar. Berdasarkan kan klasifikasikan data lereng langsung ada klasifikasi. Nah, itu bisa diinput langsung dinilai. Untuk nilai. Di JIS, enggak perlu angka isi di Excel, enggak perlu. Nah, langsung diisi di ArcGIS, benar, isi manual di JIS. Jadi klasifikasi. Dari JIS itu, dari orang pakai JIS, orang boleh dapat bobot sekian. Iya. Nih, begitu Dang ya. Nah, itu yang kayaknya tadi Neroti jawab, kehilangan itu di situ. Kenapa? Ini karena Angga sebenarnya bilang dari JIS ini, dari overlay. Nah, sekarang metode scoring ini tujuannya untuk apa? Untuk yang menghitung yang memenuhi kriteria atau tidak? Toh? Ya. Kalau ini kan menghitung memenuhi kriteria daya dukung lahan, toh? Ya. Oke, jadi pada saat mendapatkan luas dan presentasi, toh, jadi ada berapa persen kemiringan. Jadi ya ini berkaitan dengan dari kita jawab tanya tadi. Jangan pakai DDPM ini N total variabel per 3. Ini N total variabel per 3 itu kan ingin menilai kriteria daya dukung lahan.
memenuhi atau tidak, bukan mau cari DDPM. Jadi hapus DDPM. Ini N total variabel per 3 itu untuk menilai memenuhi atau tidak kriteria daya dukung lahan. Bukan mencari daya dukung lahan, bukan DDPM. Kriteria, dia masuk di kriteria enggak. Oke? Oke, itu yang tadi. Nah, itu yang kita mau tanya, yang perlu pencerahan, ini overlay ini, hasil akhirnya tadi apa? Luasan ya? Ya, luasan. Luasan kemiringan lereng karena boleh dapat, kira-kira. Boleh, Dari, boleh. Nah, luaran kemiringan lereng yang memenuhi kriteria boleh dapat lewat JIS enggak? Boleh. Boleh, benar. Jadi hasil olahan JIS karena boleh keluar hasil akhir memenuhi kriteria. Boleh, benar. Boleh. Atau angka, mengeluarkan angka yang bisa orang baca sebagai memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria. Itu JIS boleh dapat begitu. Oke. Boleh, benar. Nah, sekarang kalau begitu next ke slide berikut. Itu tadi tuh leluasa, agak leluasa. Ini. Di JIS dia sudah mengeluarkan 668, 1338, 25. Bisa, benar. Bisa. Nah, berarti sebenarnya yang tidak putus, cuma tidak dijelaskan. Jadi sebenarnya dari JIS sudah bisa langsung keluar angka-angka demikian. Tinggal orang mengartikan atau menginterpretasikan maksud dari angka-angka tersebut. Nah, itu yang mungkin orang boleh selipkan, ya tentu sesuai dengan kriteria dasar teori yang orang pakai. Kalau angka sekian sama dengan yang waktu penelitian pertama, existing. 1 lebih kurang dari 1 artinya apa, sama dengan 1 artinya apa, lebih dari 1 artinya apa, gitulah. Nah, ini yang tidak ada. Ini pengertian leluasa, agak leluasa dengan tidak leluasa, Kang. Dari rentang berapa sampai dia dikatakan leluasa, rentang berapa agak leluasa, rentang tidak. Itu yang mungkin orang isi. Nah, ini kita juga ingin cek supaya kita juga bisa menambah wawasan terutama dalam keterampilan pengelolaan JIS. Mungkin dari saya cuma itu, kita cuma mau klarifikasi dan satu kali menyampaikan terima kasih dengan Cik Vela, Cik Riki dan Oti yang di samping menguji tadi sebenarnya sudah memberikan pembekalan pada Angga dan pada saya yang masih sementara proses pembelajaran tentang penelitian. Baik, terima kasih Hakim Nervino yang sudah memberikan pertanyaan dan masukan, bekal juga untuk dosen mengajar GIS nanti. Oke, Angga, Ci melihat kamu agak ada lompatan-lompatan ya di dalam mensistematiskan, termasuk jurnal yang kamu buat ini mesti dirombak total. Nah, memang belum ada pendampingan sama sekali, baru draft. Yang Ci tanyakan, dari penelitian daya dukung dan daya tampung, metode apa selain metode ini yang kamu gunakan, yang sudah kamu telusuri jurnal-jurnalnya? Apakah ada metode yang lain? Kalau yang lain ada pakai kemampuan lahan. Jadi pakai kemampuan lahan untuk menentukan lahan potensial. Oke, ada berapa metode kira-kira kamu menelusurinya ini dari hasil jurnal? Dari awal cuman 2, yang pertama yang Anggar pakai sekarang untuk yang kriteria pakai DDPM, LPM kurang bahagi jumlah penduduk bahagi alfa. Terus ada yang pakai kemampuan lahan. Cuman untuk kemampuan lahan enggak lebih telusuri, cuman lihat begitu, oh ternyata boleh pakai metode kemampuan lahan. Sudah ada penulis yang menggunakan metode yang kamu gunakan? Ada. Nah, kalau sudah ada
apa kebaharuan daripada penelitian yang pernah penelitian dahulu gunakan dengan punyanya Angga? Oh, kalau yang itu masih sama Cik DP metode. Maksudnya memang ada ikut dari dia untuk metode yang belum ada terbarukan. Nah, hati-hati di sini. Ini jadi celah ya. Di dalam pembuatan jurnal, kamu harus berani mengklaim bahwa penelitian yang kamu buat punya suatu novelty atau punya suatu kebaruan dari penelitian sebelumnya. Itu harus. Karena kalau tidak, ini jadi plagiarisme. Ya. Plagiarisme bagi penelitian kamu. Apalagi saya dan Ner Pino. Harusnya Angga mencari apa sih sebenarnya metode apa yang dari penelitian sebelumnya dengan penelitian kamu. Kebaharuan apa yang kamu temukan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian kamu. Itu yang harus kamu ungkapkan di latar belakang. Di samping beda lokasi ya. Beda lokasi. Boleh paham nggak? Jadi kamu melihat suatu penelitian sebelumnya itu berbeda dengan penelitian yang kamu lakukan ini. Itu. Ya kan? Kemudian di dalam penyusunannya, itu yang tadi yang Nerpino bilang. Neroti kritisim, dosen-dosen yang lain juga kritisim. Di dalam penjelasan jangan sampai ada satu celah yang sampai kita tidak terbaca, kemungkinan bisa penelitian yang lain bisa lanjutkan atau ambil metode itu sebagai metode yang lain. Nah, itu yang kamu harus perhatikan di dalam penulisan artikel. Halo? Ya. Iya, Ci. Itu yang perlu diperhatikan untuk kamu dalam penelitian. Terus selanjutnya Angga, yang Ci tanyakan terakhir. Kamu bisa tampilkan apa sih manfaat dari hasil penelitian kamu ini untuk Kabupaten Bola Mongondo Selatan? Ya, jadi yang dapat ditampilkan untuk 20 tahun ke depan, khususnya untuk di Kecamatan Bolang Uki, ada di beberapa desa itu ya sudah tidak bisa menampung. Nah, karena tidak bisa menampung, jadi harus membuat arahan lebih lanjut untuk masalah tersebut. Nah, tidak bisa menampung itu ada di mana? Cuma Bolang Uki, Posigadan, Pinolosia? Ada setiap kecamatan ada Ci yang tidak bisa menampung. Yang bisa menampung di daerah mana? Di seluruh Kabupaten Bolsel di 7 kecamatan itu ada beberapa yang masih bisa menampung untuk 20 tahun ke depan. Ada beberapa desa yang sudah tidak bisa menampung untuk 20 tahun ke depan. Manfaat penelitian kamu apa? Untuk rekomendasi, Ci. Kita satu tim seharusnya kan. Ini bukan kamu cuma bilang rekomendasi. Kamu tahu Ci terlibat di situ, tapi jangan kamu hanya bilang rekomendasi, salah ambil rekomendasi, salah ini hasil penelitian ini. Gunanya untuk RT/RW ke depannya. Tapi arah kebijakan jangan paling gampang mengklaim harus relokasi. Kamu harus lihat permukiman sepanjang Bola Mongondo itu selatan pesisir semua. Itu di atas laut, di pinggiran sempadan semua. Ada yang perlu direlokasi kan? Makanya Ci bilang kan, ada sebagian yang perlu direlokasi, ada yang bisa dipertahankan dengan strategi kebijakan mitigasi. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian di daerah lereng, jadi tidak semua diklaim arahan rekomendasinya harus direlokasi atau hunian vertikal. Tapi memang Bola Mongondo Selatan agak susah kalau dia vertikal karena dia luasannya luas ya. Jadi rekomendasi itu paling gampang adalah relokasi, tapi tidak seperti itu. Kita harus memilah-pilah mana yang perlu direlokasi, mana yang tidak. Dia berada di mana? Di pesisir kah atau di daerah lereng yang membatasi terhadap kemiringannya?
Iya kan? Mana yang perlu disikapi dengan kebijakan, dengan arah kebijakan. Kemudian di dalam artikel juga hati-hati ya, anggap kita memang tidak menampilkan semua, tetapi kamu tidak boleh memberikan lompatan-lompatan, terutama metode itu yang sangat penting. Dan daftar pustaka. Daftar pustaka kenapa formatnya tidak ada tahun, tidak ada ini, format penulisannya itu mesti dibenahi. Dan nanti kami akan melakukan pendampingan. Terkait juga kamu akan mengikuti geomatika. Nah, itu harus beda. Hasil dari geomatika, Nerpino dia mau ikut semiloka untuk geomatika. Hasil dari geomatika itu berbeda dengan jurnal, Angga. Jadi nanti dipilah mana yang akan masuk geomatika, mana yang akan masuk jurnal. Tidak boleh sama karena dia akan saling dia mau presentasi nantinya di geomatika adalah seminar nasional untuk GIS-nya yang diselenggarakan. Tapi kamu harus pilih, Kang Nerpino, tidak boleh misalnya kamu menampilkan semua di geomatika, pilih mana yang masuk geomatika, mana yang masuk jurnal. Itu harus dipilah. Jangan masuk semua jadi plagiarisme di dirimu sendiri. Itu dia. Jadi kamu harus pilih mana yang masuk geomatika, mana yang masuk di jurnal. Jurnalmu nanti coba kontak Nerbrave Sugiarso, kalau Nerpino ada kontak, dia punya jurnal terakreditasi. Karena dia mau kalau ada kita dari GIS juga bisa ditayang di sana. SPLD ada jurnal terakreditasi itu Mimbi. Iya. Itu makanya Nerpino kan bisa ada kontak dengan Nerbrave, si Amanda bilang. Nanti ditanyakan supaya hasil dari jurnalmu itu bisa masuk ke jurnal terakreditasi. Tapi dengan catatan kami akan pendampingan. Dari metode itu harus ada kebaharuan. Dan tidak mencuplik ini ya, definisi. Kamu harus parafrase itu. Tulisan itu harus tidak, misalnya menurut si A ini dari dukungan tampung itu langsung kamu cuplik. Kamu harus parafrase sendiri. Itu kalau jurnal terakreditasi, itu ada pendampingan. Metode harus berbeda. Cari literatur kurang dari 5 tahun terakhir, ya, jangan yang lama-lama. 5 tahun terakhir. Ya, Tuan Civela, orang mesti ketat dengan alumni ini dia. Karena menyangkut nama-nama pembimbing ini yang seperti itu. Oke, baik. Neriki masih adakah? Neriki, tadi terputus. Ada penguatan. Neriki minta maaf, tidak seingat orang dah rapat jam sementara rapat. Diperlukan analisis Neriki itu. Neriki masih mute. Neriki. Ner. Unmute, Ner. Unmute, Ner. Jadi dari apa yang sudah Anda buat sebenarnya secara benar apa yang Alvin katakan tadi, Nervin katakan tadi bahwa secara struktur ya itu sudah ada, tinggal ada hal-hal yang harus dilengkapi tadi. Ya, terutama ketika melakukan analisis pada permasalahan pertama harus jelas di situ. Anda pakai apa? Sehingga ada keluar identifikasi dari 4 kriteria itu tidak ada. Anda cuma mengatakan terklasifikasi jenis apa gitu, tapi katanya ada apa, harus ada apa. Cuma itu saja, kelengkapan itu harus konsisten, ya. Sehingga kalau mau masuk di jurnal tidak menggantung, ya. Jadi permasalahan A, metodologinya apa, kemudian hasilnya apa. Ya. Itu di jurnal sudah disingkat seperti itu. Jadi ini dalam rangka untuk tata tulis di jurnal. Nah, itu saja yang saya mau tambahkan kepada ini. Kemudian bedakan antara DDPM yang satu dengan latar lahan potensial. Tulis saja latar lahan potensial.
seperti itu. Karena yang dicari lahan potensial bukan di DPR. Demikian saya sampaikan. Terima kasih, kembalikan ke Cik Rina. Baik, terima kasih Meriki. Cik Vela. Kayaknya cukup ya. So bingung deh gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau begitu, kami akan membacakan berita acara ujian. Kamu mesti keluar dulu, Pak. Angga dari... Aman. Silakan Nerpino. Cirina nak mesti keluar, Pak Angga dulu dari itu. Sudah rekap. Sudah rekap. Silakan Nerpino untuk bisa membacakan berita acara. Karena Maksudnya Angga, yang tidak perlu orang mesti keluar dulu dari room. tinggal dibacakan. Sudah kok Mer ada. Oh, sudah. Sudah semua. Oke. Silakan Nerpino. Baiklah, saya akan membacakan berita acara pelaksanaan ujian akhir atas nama Erlangga Nonto 17.02.11.05.052. Tempat tanggal lahir Gorontalo 24 Maret 2020. Judul skripsi kajian daya dukung dan daya tampung untuk kawasan pemukiman di Kabupaten Bola Mongondo Selatan. Sidang telah dihadiri oleh mahasiswa dan semua unsur komisi penguji yang masing-masing telah membuat penilaian dalam lembar terpisah dan hasilnya tertuang dalam daftar rekapitulasi penilaian ujian skripsi ini. Hasil penilaian telah direkapitulasi bahwa total nilai angka adalah 87,6 dengan nilai huruf sesuai panduan akademik A. Sebagai konsekuensi dari penilaian ini maka diputuskan juga bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan ini juga dinyatakan selesai studi dari program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota dan berhak menggunakan gelar sarjana PWK dengan kualifikasi sebagai berikut. Indeks prestasi kumulatif 3,77, lama masa studi 4 tahun 9 bulan, predikat kelulusan cum laude. Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sudah bertanda Ketua Komisi Penguji Tineke LSela STMT dan mengetahui Ketua Jurusan Insinyur Octavianus H.A. Rogi STMSI. Selanjutnya dikembalikan kepada Cik Rina sebagai pemimpin sidang. Baik, terima kasih Ner Alvin Tinangon Nerpino. Dengan dibacakannya berita acara, maka selesailah ujian sidang komprehensif atas nama Erlangga Nonto. Kami mengucapkan selamat kepada Angga yang telah bisa lulus pada ujian komprehensif hari ini. Aduh, siapa ini jambak-jambak di sebelah? Jadi memperhatikan sejumlah perbaikan dan terutama artikel yang kami tuntut di sini, karena J sudah agak strict dengan artikel-artikel ini ya. Ada beberapa tata cara yang akan kami lakukan pendampingan, termasuk dengan keinginanmu untuk diskusi debatika. Saya menyampaikan terima kasih kepada pembimbing 2, Mer Alvin Tinangon, dan Cik Vela Waro, serta Meriki Lakat yang masih bersama-sama hadir pada dan memberikan ujian pada Angga pada siang hari ini. Terima kasih, sehat-sehat untuk kita semua. Terima kasih, Cik. Selamat ya Angga ya. Esok foto. Ada keluarga Angga? Foto dulu. Ada di Pak Desi ini kok, Cik. Oh, tunggu dong, mau foto dulu dong sama-sama enggak? Standby situ. Ya kalau gratis tuh oke. Sudah siap. 1. Bisa sampai tangan enggak? Oke. Terima kasih semuanya. Iya, Nerpino jangan dulu live kok. Ada mau tanya sedikit. Udah?
Oke, oke. Oke, Thank you, sekarang Mary. semua berpisah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sehat, Ya, selamat siang. Selamat Ya. untuk Erlangga. Terima kasih, Mner. Ya. Rin, Waduh, orang. live YouTube Justus